Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, nikmat iman Islam, sehingga pada malam hari ini dengan nikmat ibadah tersebut kita bisa sama-sama mengisi waktu kita dengan berthalabul ilmi. Semoga yang kita laksanakan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita laksanakan akan tercatat sebagai suatu ibadah. Salawat ma'asalam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ya, surat Al-Kafirun ini surah yang turun di kota Mekah. Ya, masuknya kota Mekah, maka disebut adalah Makkiyah, surah Makkiyah. Kalau turun di Madinah atau turun setelah Nabi hijrah itu namanya Madaniyah. Surat Al-Kafirun ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy ngajak kompromi kepada Nabi. Berunding. Karena orang-orang kafir Quraisy ini sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi dakwah Nabi. Orang-orang kafir Quraisy sudah berbagai macam cara melakukan. Nabi udah ditawarin tahta. Kalau Nabi mau jabatan sebagai raja, diangkat jadi raja, tapi Nabi tolak. Harta, ya, itu sebagai negeri Arab dibagi dua, separuh buat Nabi nggak mau. Wanita, ya, Nabi pun ditawarin wanita cantik Arab, ya, Nabi pun nggak mau. Di berbagai macam cara udah ditawarkan untuk menghalangi dakwah Nabi, tapi semuanya Nabi tolak. Akhirnya jalan terakhir nih diajak kompromi. Diajak kompromi oleh orang kafir Quraisy. Apa komprominya Muhammad? Kita tukeran dulu dah. Ente ikutin agama saya 1 tahun, nanti tahun berikutnya saya yang ngikutin agama ente. Begitu bahasanya. Kalau ente enak ngikutin agama saya, terusin. Ya, nanti juga kalau saya enak ngikutin agama yang ente bawa, saya terusin. Gitu. Ya. Jadi diajak kompromi begitu tuh, suruh nyobain. Ya. Suruh nyobain, kalau bahasa kita ini suruh nyobain. Coba dah, ya, ente rasain. Gitu. Ya. Nah, ketika diajak kompromi seperti ini, maka turun ayat ini jelas, la a'budu ma ta'budun. Ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu juga nggak bakalan, ya, menyembah apa yang aku sembah. Jadi tegas ayat ini. Ya. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita tegas dalam berpegang teguh terhadap keyakinan agama kita. Jangan mencela-mencelek. Gitu. Jadi apapun yang terjadi begitu ya,
apapun yang terjadi, jangan sampai kita kena kesogok. Sogok mie apa sembako gitu ya. Jangan. Ya. Ini tegas ayat ini. La a'budu ma ta'budu. Ya, sekali-kali aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah dan engkau pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi kompromi yang ajak oleh orang-orang kafir Quraisy ini mengalami buntu. Ya, karena dengan tegas Allah turun ayat ini. Ya. Dan ayat ini mengajarkan kepada Nabi dan para sahabat, juga mengajarkan kita selaku umatnya untuk tegas dalam urusan keyakinan agama kita. Pokoknya kalau udah Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Gitu ya. Tegas kalau untuk keyakinan. Mau ditawarin harta kayak, mau ditawarin jabatan kayak, apalagi cuma ditawarin sembako itu ya, domi, jangan ya. Karena memang ada Pak orang yang ditawarin harta atau ditawarin jabatan rela menggadaikan keyakinan. Nauzubillah ya. Makanya hidayah itu mahal. Jangan sampai ya, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tegas ya, bahwa hanya Islamlah ya, bahwa hanya ajaran Nabi Muhammad ya, bahwa hanya Allah lah ya, yang kita sembah, yang kita ikuti. Jangan sampai kita terprovokasi, terbujuk ya, terbuai gitu dengan iming-iming, dengan tawaran-tawaran yang itu kesannya kelihatannya baik, kayaknya enak, tapi itu hanya enak dan baik ketika di dunia saja. Begitu di akhirat ya, sengsara. Makanya dengan tegas kita harus meyakini bahwa agama Islam inilah satu-satunya memang agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada terjadi pada diri kita atau keluarga kita ya, kita bisa membentengi. Jangan sampai terbujuk, terprovokasi. Ini Nabi aja enggak tawarin harta, tahta, wanita, sampai diajak kompromi ya, buat ganti-gantian ya. Ganti-gantian, kalau agama ganti-gantian ini kan jadi apa, enggak, ini dimancla-mencla gitu ya. Jangan sampai terjadi. Makanya tegas kita, Nabi menyampaikan melalui firman Allah ini, la a'budu ma ta'budu wala antum abidu nama a'budu. Nah makanya ayat ini depannya diawali dengan kata kul. Kul itu adalah kata perintah. Katakanlah hai Muhammad. Jadi mengajarkan bahwa ayat ini, bahwa ini bukannya perkataan Nabi. Kalau Nabi yang ngomong, masa Nabi yang bilang katakanlah hai Muhammad ya. Nabi yang disuruh. Nabi yang disuruh ini. Berarti ayat ini adalah memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Nabi. Ya. Kalau perkataan Nabi nggak mungkin ada kata kulnya. Masa Nabi kayak saya ngomong, katakanlah Edi, saya ngomong sendiri tapi saya bilang katakanlah itu ya. Nah ini langsung dari Allah, kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abidu nama abud, dan kamu pun ya, tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi orang kafir ya, yang memang sudah jelas-jelas kekafirannya ya, orang-orang kafir yang mengajak kompromi kepada Nabi, ini sudah jelas, wala antum abidu nama abud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sudah pasti ini akhir hayatnya adalah su'ul khotimah ya, gitu. Ini para penggagas ide yang melakukan kompromi kepada Nabi, ini sudah dicap wala antum abidu nama abud, kau tidak akan menyembah apa yang aku sembah ya. Begitu Pak sekilas asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Dan intinya adalah ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tegas di dalam urusan keyakinan ya. Sekali la ilaha illallah, akhir ayat kita tetap la ilaha illallah.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.